Apa maksud firman Yesus bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan yang dilahirkan dari roh adalah roh? Shalom, kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Mari perkaya wawasan firman Tuhan dan memperteguh iman dalam Yesus Kristus melalui acara ini. Selamat bergabung bagi saudara yang baru mengikuti program ini. Silakan saudara subscribe, like, dan share video ini agar menjadi berkat. Jangan lupa klik tanda notifikasinya. Bersama saya, narasumber kita pada hari ini, Pendeta Dr. Yun Duhi. Shalom, Pendeta Yun. Shalom. Gimana kabar? Baik, puji Tuhan. Haleluya. Pendeta Yun, masih melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai dasar iman dari agama Kristen, yaitu lahir baru dari air dan roh. Nah, firman ini Yesus nyatakan kepada Nikodemus. Kita akan gali lebih dalam lagi. Seperti apakah Nikodemus sehingga Yesus bisa menyampaikan pesan yang begitu penting kepadanya? Di antara 4 kitab Injil, Nikodemus hanya muncul di kitab Yohanes 3 kali. Di Yohanes pasal 3, pada awal kehidupan pelayanan umum Yesus, Nikodemus mendatangi Yesus dan bertanya. Karena ia memikirkan pandangan orang-orang, ia mendatangi Yesus pada malam hari. Tetapi, tetap saja, karena ia rindu akan kebenaran, ia jadi bisa melampaui batasan dari posisi dirinya. Ya bisa mengesampingkan statusnya. Yaitu meskipun ia memiliki jabatan yang tinggi seperti DPR, ya, tetapi ia tetap mendatangi Yesus. Dan setelah datang kepada Yesus, ia katakan tentang apa yang ia pahami tentang Yesus. Lalu ia mendengar dari Yesus tentang rahasia dari kelahiran kembali. Nah, jika seseorang tidak ada telinga untuk mendengar firman Allah, jadi bagaimana? Bagi orang itu, dunia rohani benar-benar tidak akan terbuka. Jadi, pendeta, apakah bisa dikatakan Nikodemus ini ada kerinduan untuk mencari kebenaran dan ya, apakah dia ada telinga untuk mendengarkan firman Allah? Ya, mengenai hal mendengar, setelah Yesus menyatakan firman Tuhan, Yesus selalu katakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, firman Tuhan juga mengatakan bahwa hal yang kekal adalah roh, sedangkan daging itu tidak kekal. Jadi bagaimana kita bisa memahami firman wahyu Allah tanpa Roh Kudus tidak bisa paham ataupun sadar? Nikodemus yang mendatangi Yesus, pertama-tama ia sangat memuji Yesus. Wah, Bapak telah melakukan banyak tanda, mujizat, dan hal-hal yang luar biasa ya. Lalu juga berkata, hal-hal demikian tidak bisa dilakukan tanpa disertai Allah. Nah, Yesus yang tahu lubuk hati manusia telah mengenal hati Nikodemus seperti apa. Dan ternyata itu bukanlah untuk coba-coba, bukan untuk menguji Yesus, melainkan Nikodemus mengakui hal tersebut dengan tulus hati. Maka apa yang Yesus katakan kepadanya saat itu adalah rahasia kelahiran kembali. Coba kita baca ya. Yohanes 3 ayat 3 dan 4. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya, saat itu Yesus tidak berkata, maksudku bukan begitu. Yesus hanya bicara merahasia tentang kelahiran kembali. Selanjutnya tadi ayat 5. Ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini apa perkataan pertama yang Yesus sampaikan? Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Bahasa Yunani-nya, amin, amin. Maksudnya, perkataan yang sekarang sedang dikatakan itu sungguh penting. Yaitu manusia harus lahir kembali dari atas. Dengan apa? Dengan air dan roh. Coba lanjut baca ya. Yohanes 3 ayat 6.
apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Selanjutnya ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, ini pendeta, ini yang menjadi pertanyaan penutup di episode sebelumnya, yaitu apa yang Yesus maksudkan ketika berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ya. Ketika disebut daging, tubuh, kedagingan, jasmani, bahasa Yunaninya itu ada dua kata, soma dan sarux. Soma itu menunjuk pada tubuh yang hidup, atau kadang-kadang menampakkan keindahan manusia. Jadi bukan hanya tubuh fisik ini saja, tetapi mengikut sertakan juga keseluruhan dari manusia, kepribadian juga semuanya. Nah, kata soma dipakai pada waktu perjamuan terakhir. Sedangkan kata daging di ungkapan apa yang dilahirkan dari daging di sini bahasa Yunaninya sarux, yang juga diterjemahkan sebagai jasmani. Nah, sarux itu dipakai pada waktu mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, kata ini menunjuk pada hakikat mendasar dari manusia yang egosentris, berpusat pada diri, yaitu menunjukkan sifat manusia khususnya yang negatif. Misalnya, mengekspresikan kelemahan fisik manusia, sifat dosa, kebodohan, dan lain-lain. Manusia dalam hal darah dan daging. Jadi pada sifat dasar manusia yang berpusat pada diri sendiri, itu ada apa? Ada hawa nafsu. Maka kadangkala secara luarnya menyebut nama Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Tapi nyatanya di hati ada niat untuk mengisi hawa nafsu diri yang ada di dalam hati. Jika begitu, itu hanyalah daging, bukan roh. Jadi itulah yang dimaksud, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Jadi manusia harus beranjak dari posisi kedagingan itu. Baik, pendeta, kalau begitu apa artinya dilahirkan dari roh? Coba kita baca selanjutnya Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Selanjutnya 8 juga. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ketika angin bertiup, meskipun angin itu tidak kelihatan, orang bisa tahu atau tidak? Bisa tahu. Anginnya terasa di pipi dan rambut jadi melambai. Dan ketika terdengar suara angin, sebentar kemudian daun pohon bergoyang. Nah, seperti itu. Jika seseorang itu memiliki sifat roh, yaitu lahir dari Roh Kudus, maka bagaimana? Hal-hal yang biasanya ia sukai di dunia, tiba-tiba mulai tidak suka. Pendeta, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai lahir dari roh dan bagaimana ini terjadi dalam kehidupan Nikodemus? Coba kita baca ayat 9, Yohanes 3 ayat 9. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Setelah mendengar firman Yesus ini, Nikodemus jadi bingung. Karena itu adalah perkataan yang menjungkir balikan pandangannya tentang penyelamatan yang ia miliki sejauh ini. Menerima sudut pandang baru, mengubah pandangan menjadi baru, itu tidak mudah kan? Nah, itu bagaikan langit yang lama dan bumi yang lama sedang mundur. Lalu langit baru dan bumi baru datang. Dan ketika melepas yang lama dan memegang yang baru itu, orang merasakan kepedihan. Sakit ya, kepedihan. Kata baru ini menarik. Kalau kita lihat aksara Cinanya, Shin, terdiri dari 3 kata. Pohon, kapak, serta berdiri. Pohon, kapak, berdiri. Jika menebang pohon dengan kapak, maka dari situ tunas yang baru bisa muncul lagi. Dan pohon yang sudah ditebang menjadi kayu itu fungsinya menjadi baru. Bisa dibuat menjadi kursi dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti demikian, ketika menerima sudut pandang baru, maka dituntutlah juga ketetapan hati. Waktu itu tentu dibarengi dengan penderitaan karena ditebang,
Karena kepedihan. Pendeta, kenapa untuk menerima sesuatu yang baru ada penderitaan? Ini dari segi apa dikatakan seperti ini? Nah, Alkitab mengatakan bahwa firman Allah adalah pedang tajam yang bermata dua. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan demikian. Nah, dengan pedang firman, pikiran yang sudah lama itu harus ditebang dan dibuang. Ada ungkapan Tiongkok kuno yang bahasa Koreanya ongoi jishin. Artinya belajar hal yang lama dan dengan demikian sadar hal yang baru. Nah, Nikodemus sebelum menerima hal yang baru ya jadi frustasi. Makanya ia bertanya mengenai hal lahir kembali. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Coba baca ya. Yohanes 3 ayat 10 selanjutnya. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Jadi waktunya sedang berganti. Tapi Nikodemus bagaimana? Ya masih belum bisa menangkapnya. Tapi semenjak itu Nikodemus jadi bagaimana? Pastilah ya punya lagi firman tentang lahir kembali itu. Dan karena ia memegang firman Yesus, ya tidak berkompromi dengan ketidakbenaran. Pendeta, bagaimana kita bisa tahu bahwa Nikodemus adalah seorang yang memegang firman Yesus dan tidak berkompromi mengenai ketidakbenaran? Hal ini bisa diketahui ketika orang-orang bersepakat untuk membunuh Yesus. Pada waktu itu, Nikodemus mengucapkan perkataan yang beda sendiri. Ia berkata, menurut hukum Taurat, ketika memutuskan perkara, haruslah dengar perkataan orang yang bersangkutan dulu, lalu memastikan apa yang ia perbuat, barulah boleh memutuskan perkaranya. Yohanes pasal 7 ayat 50, di situ dikatakan demikian. Nah, demikianlah ia menjadi orang yang membela Yesus dengan mempertaruhkan nyawanya. Semuanya menolak Yesus, tetapi saat itu Nikodemus malah membela Yesus. Dan ketika Yesus mati, digantung di salib, apa yang Nikodemus lakukan terhadap jenazah Yesus? Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak kaharus kira-kira 50 kali beratnya. Karena ia sadar Yesus lebih berharga dibandingkan kekuasaan dirinya atau nama atau reputasi dirinya. Pendeta, muncul suatu pertanyaan. Jika seseorang tidak lahir kembali dengan air dan roh, maka apa yang akan terjadi kepada orang itu? Jika seseorang tidak dilahirkan kembali dengan air dan Roh Kudus, maka orang itu tidak bisa tahu dunia roh. Ketika kita menempatkan pikiran kita di tingkatan roh, baru bisa sadar firman. Kalau tidak, akan timbul banyak kebingungan ketika membaca Alkitab. Jadi selebung itu hanya bisa dibuka di dalam Kristus. Misalnya, pada zaman Adam, setelah Kain membunuh Habel, bagaimana? Ia diusir ke tanah Nod di sebelah timur Taman Eden. Seandainya tidak ada manusia sama sekali dan hanya ada Adam dan Kain saja. Jika begitu, memangnya Kain pergi kemana dan menikah dengan siapa? Jadi, bagaimana Kain bisa katakan, aku takut kalau ada orang yang membunuh aku? Jadi, tanpa dilahirkan kembali dengan air dan roh, kita tidak bisa mengerti hal-hal itu. Tanpa mengenal dunia roh, tidak bisa paham. Jadi, ada banyak persoalan-persoalan seperti itu. Bagaimanapun, dikatakan apa yang dari daging adalah daging. Apa yang dari roh adalah roh. Jadi, pendeta, perkara daging adalah perkara daging. Dan orang yang berpaut pada hal-hal tersebut, ya, meski kepadanya terus disampaikan tentang hal rohani, dunia rohani, jadinya sia-sia aja gitu ya. Ya, jadi hanya orang yang lahir kembali sajalah yang layak untuk melihat dunia Tuhan. Juga telinganya bisa mendengar firman Roh Kudus. Mulut bisa bersaksi tentang firman Roh Kudus. Juga bisa mengabdikan diri untuk Tuhan. Jadi, kita harus lahir kembali dengan air dan Roh Kudus, baru bisa percaya dan bisa yakin. Jika tidak demikian, kita tidak tahu kenapa kita percaya, kenapa kita hidup, juga tidak sadar tujuan hidupnya apa. Misalnya, bukannya harus benar-benar mengadakan acara pernikahan, baru bisa menjadi suami istri. Inti acara itu hanyalah pemberitahuan secara resmi bahwa mereka adalah suami istri. Nah, seperti demikian, bukannya lewat menjalani upacara pembaptisan, maka otomatis lahir kembali. Sebaliknya,
perihal kita lahir kembali itu ditampakkan secara luar lewat upacara pembaptisan. Nah, daging kita harus menerima pembaptisan air, lalu roh kita harus menerima pembaptisan Roh Kudus. Lewat pembaptisan air, hati nurani kita akan hidup di dalam keadilan Allah. Lewat pembaptisan Roh Kudus, roh kita ada di dalam kasih Allah. Pembaptisan hati nurani adalah pembaptisan air. Dan pembaptisan roh adalah pembaptisan api. Matius pasal 3, Yohanes pasal 1 dikatakan demikian. Jadi pembaptisan air yang diadakan Yohanes Pembaptis adalah pembaptisan untuk membuat orang-orang bertobat. Untuk membawa orang-orang bertobat atas dosa. Yaitu supaya orang-orang bisa menyesali dosa-dosanya dan meninggalkan dosa, mati terhadap dosa. Sedangkan pembaptisan yang diberikan Roh Kudus memberikan pertobatan yang membawa kepada hidup. Itu menunjuk pada pertobatan yang memperbaiki supaya orang-orang menerima hidup dan menikmatinya. Itulah maksud firman Yesus bahwa manusia harus lahir kembali dengan air dan roh. Jadi sifat atribut jasmani harus mati dan sifat roh menjadi hidup. Terakhir coba kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Terakhir satu lagi, Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Yun sudah membahas mengenai dilahirkan kembali dari air dan roh. Apa pendapat saudara mengenai pembahasan hari ini? Jika ada komentar atau pertanyaan, silakan saudara tuliskan pada bagian komentar. Mari terus ikuti dan dukung program Tanya Jawab Alkitab ini, sehingga makin memberkati banyak orang. Sampai bertemu pada Tanya Jawab Alkitab GPBSI Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom.